Sadis pasien tusuk perawat wanita di klinik gigi. Kerbau Donald Trump resmi jadi penghuni kebun binatang. Presiden Prabowo tegaskan Pancasila jadi pegangan Indonesia di tengah konflik dunia. Libur hari lahir Pancasila, tempat wisata ramai. Halo selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya saya Dewi kembali hadir menemani Anda dalam program Menyapa Indonesia Malam edisi 1 Juni 2026. Pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dan juga peristiwa terkini dari dalam negeri dan juga mancanegara. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang Kota yang membongkar praktik industri rumahan pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Petugas berhasil mengamankan 3 orang pemuda bersama barang bukti paket narkotika siap edar serta sejumlah peralatan produksi. Aksi penggerebekan industri rumahan pembuatan tembakau sintetis ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang resah terkait maraknya aktivitas peredaran gelap narkotika di kawasan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Tim Satres Narkoba Polresta Serang Kota langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan lapangan. Petugas berhasil mengamankan 3 pemuda berinisial HB, HD, dan RW saat ketiganya berada di warung bakso di lingkungan Mayabon, Kelurahan Banjarsari. Saat dilakukan penggeledahan badan di lokasi pertama, petugas menemukan 1 bungkus tembakau sintetis yang disembunyikan di dalam tas salah satu pelaku. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga ke rumah kontrakan pelaku dan berhasil menemukan sejumlah alat produksi, mulai dari timbangan digital, alat pres plastik, botol spray hingga cairan pelarut kimia. Dari hasil pemeriksaan intensif, para pelaku mengaku mendapatkan bahan baku biang sintetis secara online melalui media sosial Instagram. Bahan kimia berbahaya ini kemudian mereka racik sendiri dan dijual kembali kepada para pelanggan dengan sistem tempel di wilayah Kota Serang hingga Kabupaten Lebak. Jadi pada mulanya kita dalami dari informasi masyarakat, kita lakukan penyelidikan hingga akhirnya kita melakukan penangkapan di daerah Banjarsari pada hari Sabtu tanggal 16 Mei. Kita amankan 3 orang pemuda. Di situ kita mulanya kita dapati sekitar 20 gram narkotika jenis tembakau sintetis. Lalu kita kembangkan lagi itu di tempat produksinya di Kalanganyar, Lebak. Kita dapati bahan-bahan lain. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut serta memburu bandar besar yang menjadi penyuplai utama bahan baku biang sintetis, ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kini harus mendekam di rumah tahanan Mapolresta Serang Kota. Para pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga sopir mengantuk 1 unit truk kontainer ringsek usai menabrak pagar pembatas jalan tol serta sebatang pohon di ruas jalan Outer Ring Road, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sang pengemudi truk yang sempat terjepit di dalam kabin kemudi ini harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat luka serius. Beginilah kondisi truk kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal dan tampak ringsek parah di bagian depan usai menabrak pagar pembatas jalan tol di ruas jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Area kaca jendela depan hancur akibat tertimpa batang pohon ukuran besar yang juga dihantam oleh truk. Sang pengemudi truk yang sempat terjebak dan terjepit di dalam kabin kemudi berhasil dievakuasi. Kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan karena mengalami luka serius pada bagian kepala.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden kecelakaan tunggal ini diduga kuat disebabkan oleh sang pengemudi yang dalam kondisi mengantuk berat saat mengendarai truknya dari arah Cengkareng menuju Kembangan. Baik, kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya insiden kecelakaan tunggal oleh kontainer 40 feet. Petugas kami gerak cepat melakukan evakuasi. Penyebabnya apa, Bu, kecelakaan itu? Informasi awal disebabkan karena sopirnya mengantuk. Dampak dari ditabrak truk itu apa aja, Bu? Saat ini informasinya untuk dampaknya pagar JLB rusak, begitu juga pohon yang ada di sekitar kena ketabrak roboh. Ada korban jiwa? Tidak ada. Petugas kepolisian lalu lintas dibantu sejumlah personel petugas Gulkarmat Jakarta Barat segera melakukan proses pemotongan batang pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin. Sementara itu, bangkai truk kontainer yang mengalami kerusakan dievakuasi menggunakan mobil derek menuju kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari satu unit truk pengangkut ayam kehilangan kendali hingga menabrak sebuah bangunan rumah makan di Jalan Lintas Padang Sidempuan, Sibolga, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemirsa, naas seorang balita tewas seketika usai tertabrak truk. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sebuah truk mengangkut ayam menabrak rumah makan di kawasan Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Truk yang melaju kencang langsung menghantam sejumlah korban yang saat itu tengah asik bermain di area pelataran rumah makan. Insiden kecelakaan maut ini bermula saat 3 unit truk mengangkut ayam yang datang dari arah Sibolga menuju Padang Sidempuan melaju secara iring-iringan dengan kecepatan tinggi atau ugal-ugalan. Saat tiba di lokasi kejadian, ketiga truk berusaha untuk menyalip kendaraan lain di depannya. Namun, truk milik pelaku gagal menyalip lantaran muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Sopir truk memilih banting setir ke kiri hingga menghantam bangunan rumah makan. Mobilnya juga ugal-ugalan dari sana itu, ya mobil ugal-ugalan. Cuman dia yang kencang dari sana, dia kan mau motong, nggak sanggup, dia nggak dapat lewati mobil yang parkir. Sementara mobil sini datang, ya kan, dia nggak dapat, dia langsung kemari, bukan rempong itu, dia pun juga bawa minuman. Berarti banting setir gitu? Iya, dia banting setir langsung kemari. Jadi bang, ini mobil pengangkut ayam atau gimana ini bang? Mobil angkut ayam atau gimana? Mobil pengangkutan ayam. Ada berapa mobil bang yang... Pokoknya orang itu ada 3 mobil kencang-kencang. Cuman dia yang paling kencang. Kawannya ini bagus, dia motong mobil itu di sini. Nah, berhenti malah yang di depan dia ya. Sementara dia dari sana datang langsung kencang, banting setir ke kiri karena ada mobil datang dari depan, dibanting ke kiri setirnya hingga dihantam dia semua. Korban balita yang meninggal dunia langsung dievakuasi petugas bersama warga keluar dari area reruntuhan. Sementara itu 2 korban lainnya yang mengalami luka-luka masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pengemudi truk maut bersama barang bukti kendaraan kini diamankan di rumah tahanan Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Antara mobil polisel menabrak sepeda motor, menabrak orang baru, lalu dilanjutkan dengan warung. Akibat dari kecelakaan tersebut, 1 orang meninggal dunia atas nama Aisyah dan yang 2 lainnya atas nama Amanda dan Aulia dirawat di rumah sakit Mangga. Dengan supir sama barang bukti sudah kita amankan. Barang bukti sepeda motor dengan mobil polisel sudah kita amankan di Polsek Pinang Sori, sedangkan terkait dengan mobil sudah kita amankan di sel Polres Taptek. Demikian kami laporkan terkait kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas oleh Kanwil. Sekian, terima kasih. Hingga kini, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kecelakaan maut ini. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri di Kecamatan Bakaheni, Kabupaten Lampung, Selatan Lampung, tewas mengenaskan usai ditikam teman dekatnya sendiri. Pelaku menikam korban diduga akibat cekcok gara-gara kartu SIM telepon seluler. Aksi kekerasan jalanan yang berujung hilangnya nyawa seseorang kembali terjadi di kawasan Bakauheni, Harbor City, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Seorang remaja putri berinisial DE usia 22 tahun warga desa Bakauheni tewas usai ditusuk menggunakan senjata tajam pada bagian dadanya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan hebat.
Berbekal keterangan saksi di lokasi kejadian, anggota kepolisian berhasil membekuk pelaku penusukan tanpa perlawanan. Pelaku merupakan seorang remaja pria berinisial MA, usia 19 tahun yang juga merupakan rekan korban. Dari hasil pemeriksaan petugas, kronologi peristiwa tragis ini berawal dari perselisihan sepele terkait pengembalian kartu SIM telepon genggam. Karena sama-sama disulut emosi, kedua remaja ini kemudian terlibat adu mulut hebat di depan publik. Naas di tengah percekcokan, pelaku MA mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis badik dari balik pakaiannya dan langsung menikam dada korban hingga bersimbah darah. Petugas turut menyita barang bukti berupa sebilah badik, 1 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor, serta pakaian korban maupun pelaku. Korban yaitu inisial D, E, M yang saat ini sudah meninggal dunia, perempuan 22 tahun, guru kerja, dusun Muara Biru, RT/RW 0202, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Selatan, dan MZR, laki-laki 17 tahun, pekerjaan mahasiswa atau pelajar, dusun Muara Biru, RT/RW 02-017, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kampung Selatan. Adapun motif terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu karena saksi tadi. Saat ini tersangka MA telah resmi ditahan di rumah tahanan Mapolres Lampung Selatan. Atas perbuatan nekatnya, pelaku bakal dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menggelar razia gabungan berskala besar di 3 wilayah kecamatan yang dikenal rawan tindak kriminalitas. Petugas berhasil menyita sebilah senjata tajam jenis badik serta sejumlah botol minuman keras yang dibawa oleh sekelompok pemuda pengendara sepeda motor. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli di kawasan Kalideres, Kembangan, serta Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk menekan angka tindak kejahatan jalanan. Operasi ini menyasar sejumlah titik ruas jalan protokol maupun jalur tikus yang selama ini dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas pada dini hari. Satu persatu pengendara sepeda motor yang melintas dengan gerak-gerik mencurigakan langsung dihentikan dan diperiksa secara ketat oleh petugas gabungan. Saat dilakukan penggeledahan badan dan jok kendaraan, petugas berhasil mengamankan 1 bilah senjata tajam jenis badik dari seorang pengendara sepeda motor. Penemuan senjata tajam langsung menjadi perhatian serius petugas karena berpotensi kuat akan digunakan untuk melakukan tindak kriminalitas di ruang publik. Sementara itu, saat patroli dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Kebonjeruk, petugas kembali menemukan sejumlah botol minuman keras atau miras berbagai merek. Sejumlah botol miras ini tengah dibawa oleh sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di bahu jalan. Yang mana dalam patroli yang kita laksanakan tadi, kami mendapatkan 1 buah badik manual di daerah Kembangan. Selanjutnya kita laksanakan lagi di daerah Kebonjeruk. Kami menemukan botol miras. Nah, kami Polres Metro Jakarta Barat tetap konsisten akan melaksanakan patroli kejahatan jalanan ini secara berkesinambungan, lintas ganti selama 24 jam untuk memberikan rasa aman bagi warga masyarakat supaya lebih tenang dan menciptakan situasi yang kondusif. Sebagai langkah antisipasi, mereka yang kedapatan tegas membawa senjata tajam dan minuman keras langsung digelandang petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan bentuk razia dan patroli malam ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan dan menjaga situasi di ibu kota tetap kondusif. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang perawat wanita di Klinik Gigi King Dental Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Pelaku berinisial MA langsung diamankan warga yang mendengar teriakan histeris korban.
Rekaman kamera pengawas CCTV dari dalam ruang tindakan klinik gigi King Dental di Jalan Raya Regency ini merekam detik-detik saat terdengar teriakan histeris korban dari arah luar ruangan. Suara jeritan seketika membuat panik dokter jaga yang berada di dalam hingga sang dokter langsung melarikan diri keluar klinik guna meminta pertolongan warga sekitar. Kemudian terlihat pelaku masuk ke dalam ruang tindakan sambil membawa senjata tajam untuk mencari dokter tersebut. Merasa panik, pelaku kembali ke ruang depan dan sempat meminta warga untuk menolong korban sebelum akhirnya diringkus oleh massa. Korban yang merupakan perawat klinik gigi berinisial V, kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis intensif. Korban diketahui mengalami 5 luka tusukan di sejumlah titik fatal, yaitu pada bagian punggung, perut, pundak, serta tangan. Sementara itu pelaku berinisial MA sudah diamankan di Mapolsek Jati Uwung dan kini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik Satreskrim guna mendalami motif di balik aksi penusukan ini. Berdasarkan keterangan Wakapolsek Jati Uwung AKP Suyoto, insiden bermula saat pelaku datang sebagai pasien dan telah selesai mendapatkan pelayanan medis berupa tindakan pembersihan karang gigi. Namun usai tindakan, pelaku tiba-tiba meminta korban untuk mengantarkannya ke area toilet klinik. Naas, saat baru saja keluar dari toilet, pelaku langsung menyerang perawat wanita menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam tas milik pelaku. Sudah kita tangani dan masih dalam penyelidikan. Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada 5 tusukan. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam termasuk meminta keterangan saksi mata guna mengungkap motif pasti pelaku. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus seorang pelaku pencurian spesialis rumah kos yang aksinya sempat terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Pelaku yang beraksi dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, nekat menggasak sebuah laptop, MacBook, serta telepon genggam milik penghuni kos. Dengan gerak-gerik tergesa-gesa sambil membawa sebuah laptop dan MacBook serta ponsel, pria bermasker ini baru saja melakukan aksi pencurian di dalam rumah kos di kawasan Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Nekat beraksi pada pagi hari, pelaku langsung membawa kabur barang-barang hasil curiannya yang ditaksir mencapai nilai puluhan juta rupiah dengan mengendarai sepeda motor. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, tim Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat akhirnya berhasil membekuk pelaku berinisial A di kediamannya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Tanpa adanya perlawanan, pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi langsung diamankan oleh petugas. Guna mengelabui aparat kepolisian yang tengah memburunya selama 2 pekan lebih, pelaku mengubah warna asli kendaraan serta menggunakan plat nomor polisi palsu. Dari hasil penyidikan, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP George Ruben mengatakan, modus pelaku sehari sebelum beraksi adalah dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada siapa saja di rumah kos yang akan disatroni, sambil mengamati atau menggambar situasi lingkungan. Setelah memastikan kondisi rumah kos dalam keadaan sepi dan ditinggal penghuninya, pelaku kemudian kembali di hari berikutnya untuk melancarkan aksi pencurian. Aksi penjarahan dengan sasaran rumah kos ini rupanya sudah kali kedua dilakukan oleh pelaku. Hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk menutupi biaya utang usaha kuliner miliknya. Kronologi dia melakukan tindak pidana itu apa? Jadi modusnya yang dilakukan oleh pelaku ini yaitu dia datang ke tempat kosan itu sehari sebelum itu dia berpura-pura untuk menanyakan alamat. Modusnya menanyakan alamat dulu. Kemudian nanti setelah sehari atau 2 hari setelah itu, dia datang lagi ke alamat tersebut, melihat mungkin keadaan rumahnya kosong, kemudian pelaku masuk ke dalam dan mengambil barang-barang. Senilai kerugian menurut dari korban itu 31 juta.
dan kemudian dia jual barang tersebut dan dipakai untuk melunasi utang-utang dia. Menurut pengakuan dia berhutang untuk usaha dia sekitar 150 juta. Penjualan nasi kebuli ya. Berapa kali berapa? Dia menurut pengakuan dia sudah 2 kali. Yang pertama awal itu dia mencuri handphone dan itu dijual juga untuk melunasi utang-utang dia. Yang kedua ini baru laptop. Atas perbuatannya pelaku terancam dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tiga pelaku pencurian kabel dan besi di gedung kosong bekas SPBU di Jalan Gunung Sahari Raya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, diringkus Unit Reserse Kriminal Polsek Kemayoran. Pemirsa, 2 diantaranya pelaku yang ternyata adalah paman dan juga keponakan nekat beraksi demi membeli sabu. Komplotan pelaku pencurian tak berkutik saat diringkus oleh sejumlah petugas kepolisian sektor Kemayoran. 3 dari 4 pelaku dibekuk petugas saat tengah asik memotong kabel di sebuah gedung kosong bekas SPBU di kawasan Jalan Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sayangnya, salah seorang pelaku lainnya berhasil lolos dan kabur dari kejaran petugas usai nekat memanjat tembok tinggi di bagian belakang gedung. Dari tangan ketiga pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sejumlah alat perkakas seperti tang dan golok, kabel hasil curian, serta beberapa batang besi ukuran besar. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku merupakan komplotan spesialis pencuri kabel, besi, dan kabinet dinding yang memang biasanya menyasar gedung-gedung kosong maupun bangunan yang terbengkalai. Mirisnya lagi, 2 di antara tersangka adalah paman dan keponakan yang sengaja bekerja sama untuk mencuri. Barang-barang hasil jarahan ini biasanya mereka jual ke lapak loakan di kawasan Senen. Kemudian hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari dan membeli sabu-sabu. Berapa orang biasa lo, Bro? Kita baru berdua, Pak, sama mamang, Pak, saya, Pak. Itu kok bertiga? Saya ketemuan sama biasa, Pak. Apa aja biasa yang lo ambil? Kabin, Pak. Kabin kertas. Kabin kertas. Sama tanah tinggi. Dijual di mana? Kapau, Pak. Senen. Berapa biasa? Per kilo atau apa? Per kilo, Pak, 5.000. Kalau besi, kalau kabin, 3,5, Pak. Udah berapa kali? Baru 2 nama ini, Pak. Tinggal di mana? Di Tembaka Putih, Pak. Kerjaan lo apa? Dulu karyawan, Pak, di BPC. Biasa beraksi berdua atau berempat? Kita nggak janjian, Pak. Yang satu kabur? Enggak, kita nggak janjian. Kita nggak janjian. Untuk sementara yang kami amankan itu hanya baru 3 orang berinisial Y, R, dan S. Untuk tindak kejahatannya yaitu perkara pencurian kabel-kabel maupun kabin dan kertas atau kardus di dalam gedung bekas SPBU Jalan Gunung Sahari 4, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka beraksi berapa orang? Menurut keterangan mereka itu beraksi tadi 4 orang, 1 orang kabur melarikan diri. Barang hasil pengambilan pencurian itu dijual ke wilayah Senen, yaitu Lapak Madura Senen. Nah, uangnya untuk apa, Pak? Untuk uangnya hasil interogasi itu dibuat untuk makan mereka. Pengguna narkoba juga? Informasinya demikian, untuk mereka menggunakan narkoba jenis sabu. Ketiga pelaku kini harus meratapi nasibnya di dalam sel tahanan Mapolsek Kemayoran. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang bocah sekolah dasar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan saat bermain di lingkungan sekolahnya. Paha kiri korban tertancap pagar besi hingga membuat proses evakuasi darurat dilakukan oleh petugas dan warga di lokasi kejadian. Seorang siswa kelas 6 SD mengalami insiden tragis di SD Negeri 15 Bukaka, Kabupaten Bone. Korban awalnya memanjat dan melompati pagar besi bersama teman-temannya pada Selasa sore. Namun, korban diduga kehilangan pijakan dan terpeleset saat berada di pagar.
Akibatnya, ujung pagar besi menancap di paha kiri korban hingga tembus dan membuat korban tidak dapat melepaskan diri. Warga yang melihat kejadian itu segera meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan korban. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dilaporkan menerima informasi kejadian pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memotong bagian pagar menggunakan alat gerinda untuk mempercepat proses evakuasi tanpa menambah resiko cedera. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dengan kondisi pagar besi masih menancap di paha korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim SAR gabungan yang menyelamatkan 2 orang WNA yang terjebak di kawasan pantai Padang-Padang, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan akibat air laut pasang. Keduanya terjebak di area pantai yang dikelilingi oleh tebing. 2 warga negara asing asal Rusia berhasil diselamatkan setelah sempat terjebak di tebing kawasan pantai Padang-Padang, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sabtu malam 30 Mei 2026. Kedua WNI ini diketahui berinisial KK 23 tahun dan AS 22 tahun yang merupakan wisatawan asal Rusia. Peristiwa bermula sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah saat kedua korban tiba di pantai Padang-Padang untuk menikmati suasana pantai. Setelah tiba di lokasi, keduanya langsung berenang di perairan sekitar pantai. Sekitar 30 menit kemudian, mereka memutuskan berjalan menyusuri bibir pantai sambil menikmati panorama matahari terbenam. Namun situasi berubah ketika ombak laut tiba-tiba membesar dan menghantam kawasan tepian pantai. Kondisi itu membuat kedua wisatawan tersebut kesulitan kembali ke jalur aman dan akhirnya terjebak di area pantai yang dikelilingi tebing. Selanjutnya, sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia bagian tengah, tim penyelamat berhasil menjangkau posisi kedua korban. Dengan penuh kehati-hatian, petugas melakukan prosesi evakuasi, hingga akhirnya kedua wisatawan tersebut berhasil dibawa ke lokasi yang aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat tua disulap jadi kanvas raksasa. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Angkatan Laut Prancis menahan kapal tanker minyak Tagor di Samudra Atlantik. Paris menyatakan kapal tersebut berasal dari Rusia dan masuk dalam daftar sanksi internasional. Rekaman video menunjukkan pasukan khusus Angkatan Laut Prancis turun dari helikopter militer dan naik ke atas kapal tanker Tagor yang tengah berlayar. Operasi penyergapan dilakukan di perairan internasional dan melibatkan dukungan dari sejumlah negara mitra termasuk Inggris. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menegakkan sanksi internasional terhadap Rusia. Macron menyebut tidak dapat diterima apabila kapal-kapal tertentu berupaya menghindari sanksi, melanggar hukum laut internasional, serta diduga membantu pembiayaan perang Rusia di Ukraina. Hingga kini pemerintah Rusia belum memberikan tanggapan resmi terkait penahanan kapal Tagor. Namun sebelumnya Moskow pernah menyebut tindakan penghentian dan penggeledahan kapal oleh negara-negara barat di perairan internasional sebagai bentuk pembajakan modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, sementara itu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai berangsur normal setelah Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pemirsa, media pemerintah Iran menayangkan rekaman terbaru yang menunjukkan kapal-kapal kembali melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Rekaman yang ditayangkan televisi pemerintah Iran menampilkan sejumlah kapal berlabuh dan melintasi Selat Hormuz. Dalam tayangan tersebut terlihat 3 kapal berada di perairan Selat Hormuz serta sebuah kapal cepat yang melintas di sekitarnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan sedikitnya 28 kapal, termasuk kapal tanker minyak dan kapal kontainer,
telah melintasi Selat Hormuz dengan koordinasi pihak berwenang Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Keputusan tersebut memungkinkan kapal-kapal yang sebelumnya tertahan akibat pembatasan untuk kembali beroperasi dan berlayar. Meski menyambut langkah tersebut, Iran menegaskan akan menilai kebijakan Washington berdasarkan pelaksanaannya di lapangan. Hingga saat ini, komunikasi antara Teheran dan Washington masih berlangsung, namun belum ada kesepakatan final yang tercapai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di kawasan Teluk Persia masih menjadi perhatian dunia meski NATO menegaskan tidak memiliki peran langsung di Selat Hormuz. Sejumlah negara anggotanya dikabarkan telah menempatkan pasukan lebih dekat ke kawasan tersebut. Ketua Komite Militer NATO Laksamana JCP Kavo Dragoni menyatakan bahwa NATO secara resmi tidak terlibat dalam operasi di Selat Hormuz. Namun menurutnya, sejumlah negara anggota NATO bersama negara-negara mitra tengah menyiapkan rencana kontingensi apabila situasi di kawasan memerlukan tindakan lebih lanjut. Dragoni menyebut sejumlah negara anggota NATO dan negara mitra telah menempatkan kekuatan militer mereka lebih dekat ke kawasan Teluk Persia sebagai langkah antisipasi jika situasi memanas. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Keamanan Shangri-La Dialog 2026 di Singapura. Dalam kesempatan yang sama, Dragoni menyoroti perang Ukraina yang kini memasuki tahun kelima. Menurutnya, konflik tersebut menjadi ancaman langsung bagi perdamaian dan keamanan global serta telah menelan jutaan korban. Untuk merespon berbagai ancaman keamanan, seluruh 32 negara anggota NATO disebut telah bersepakat meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto. Angka tersebut terdiri dari 3,5% belanja pertahanan dan 1,5% investasi infrastruktur terkait keamanan. Dragoni menegaskan NATO juga terus memperkuat koordinasi dengan 35 negara mitra dan berbagai organisasi internasional untuk menghadapi tantangan keamanan global. Menurutnya, kemitraan tidak hanya melibatkan sektor militer, tetapi juga akademisi, industri, sektor teknologi, media hingga masyarakat sipil. I'm talking with all our partner nations, and we are all headed to improve dramatically this kind of exchanges, which will be beneficial for both of us. Strait of Hormuz. Now we do have a coalition of the willing, which are allies, nations with partners, with like-minded nations that are getting ready, planning in case there will be the conditions to intervene there. I was in the Persian Gulf back in 1987. It is just to keep the Gulf open and to clear that from minds. It's a big issue, a good architecture, but I mean the coalition of the willing is working on that. NATO directly doesn't have a role right now, but NATO nation, they do have it. So I'm expecting, they are also relocating forces close to the area. So whenever the condition will be met, I think that they will be able to do their business. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencabutan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kebijakan tersebut memungkinkan kapal-kapal yang sebelumnya tertahan untuk kembali berlayar. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyebut blokade tersebut sejak awal tidak memiliki dasar hukum. Meski demikian, Iran menegaskan akan menilai kebijakan tersebut berdasarkan implementasinya di lapangan. Bagei juga mengatakan komunikasi antara Teheran dan Washington masih terus berlangsung, namun belum mencapai kesepakatan final. Di tengah perkembangan itu, pemerintah Amerika Serikat kembali mendorong negara-negara Eropa untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang kawasan pesisir Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Papua Minggu sore. Diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Insiden ini menyebabkan korban jiwa serta kerusakan parah di permukiman warga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat ledakan tersebut. Ledakan juga menghancurkan puluhan rumah panggung di sekitar lokasi kejadian, sehingga menyisakan puing-puing dan kerusakan berat di kawasan pesisir. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, insiden diduga berawal dari seorang nelayan menemukan montir tua di bawah salah satu rumah panggung.
Korban diduga berusaha memotong atau menggergaji montir tersebut untuk mengeluarkan bahan peledak yang ada di dalamnya. Warga menduga bahan peledak itu akan digunakan untuk merakit bom ikan. Namun montir peninggalan perang tersebut ternyata masih aktif dan langsung meledak dengan daya hancur yang sangat besar. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana dan relawan setempat langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban serta pencarian terhadap warga yang masih hilang. Aparat juga memasang garis pengaman di sekitar lokasi dan melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada lagi bahan peledak berbahaya yang tersisa di kawasan tersebut. Tragedi ini menjadi pengingat akan bahaya bom dan amunisi sisa perang yang masih tersebar di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau segera melaporkan temuan benda mencurigakan kepada pihak berwenang dan tidak menanganinya secara mandiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan di tengah masa gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan di kota Tire memicu kepulan asap besar dan dilaporkan melukai belasan tenaga medis di sekitar rumah sakit Hiram. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit kota Tyre, Lebanon Selatan, setelah serangan udara yang dilancarkan militer Israel pada Minggu 31 Mei 2026. Rekaman video memperlihatkan sejumlah titik kota tersebut dipenuhi asap tebal usai ledakan menghantam bangunan di dekat rumah sakit Hiram. Menurut laporan media lokal, sedikitnya 13 staf rumah sakit mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Militer Israel menyatakan, serangan dilakukan dengan target yang disebut sebagai pusat komando Hezbollah di wilayah Tyre. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan pada 15 April oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata itu sebelumnya diperpanjang selama 3 pekan pada 23 April dan kembali diperpanjang selama 45 hari pada pertengahan Mei. Meski demikian, ketegangan di Lebanon Selatan terus berlanjut dengan operasi militer dan peringatan evakuasi yang masih diberlakukan. Militer Israel juga masih memberlakukan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah warga kembali ke wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikutnya, pemirsa. Warga di kota Beni, Republik Demokratik Kongo dilanda ketakutan setelah serangan mematikan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Allied Democratic Force atau IDF. Dan serangan yang terjadi pada malam hari tersebut dilaporkan menewaskan sekitar 20 warga sipil di wilayah Ngadi, Kongo Timur. Suasana duka menyelimuti kota Beni setelah serangan berdarah yang mengguncang wilayah Ngadi di Kongo Timur. Rekaman video memperlihatkan warga dan pejabat lokal berkumpul di sekitar jenazah korban, sementara sejumlah warga membawa jasad para korban melintasi kota. Saksi mata Joel Kabunga menyatakan kelompok bersenjata masuk ke wilayah tersebut sekitar pukul 7 malam dan menyerang warga sipil. Ilikuwa pande za 19h wakati maalerte zilianja, japokuwa maalerte zilikuwa zishaanja mchana kote ya mashamba huku Mayangos. Kuile 19h njo adui akajipenyeza kwenye Ika na akaua ndugu zetu wa Mbuti ambao wanaishi hapa, akaweza kuua 6 kati yao, wengine wakakimbia na wengine wakafichama. Sementara itu, tokoh masyarakat sipil Pepin Kavota mengatakan warga dan pemimpin komunitas sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pasukan keamanan, namun respon dinilai tidak memadai. Kavota juga mendesak pemerintah di Kinshasa untuk memberikan dukungan dan peralatan yang lebih baik bagi pasukan keamanan di Kongo Timur. Kelompok Allied Democratic Force atau ADF awalnya dibentuk di Uganda pada tahun 1990-an. Kelompok tersebut telah beroperasi di Kongo Timur selama lebih dari 2 dekade dan dituduh bertanggung jawab atas berbagai pembantaian warga sipil. Hingga kini, wilayah Kivu Utara dan Ituri masih menjadi salah satu kawasan paling tidak stabil di Republik Demokratik Kongo. Meski operasi militer terus dilakukan pasukan Kongo dan Uganda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, pemirsa. Setelah sempat menjadi perbincangan luas di media sosial dan selamat dari penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha, kerbau albino yang dijuluki Donald Trump kini resmi menempati rumah barunya di Kebun Binatang Nasional Bangladesh di Dhaka.
Kerbau langka berwarna putih kemerahan dengan jambul pirang yang disebut mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menjadi daya tarik baru di Kebun Binatang Nasional Bangladesh. Rekaman video menunjukkan petugas kebun binatang merawat dan membersihkan kerbau tersebut di kandang barunya. Sementara, ratusan pengunjung terlihat berkerumunan untuk melihat dan mengabadikan momen bersama hewan yang sempat viral di dunia maya itu. Pihak kebun binatang menyebut, kerbau tersebut masih dalam masa adaptasi setelah dipindahkan dari peternakan ke lingkungan baru yang lebih ramai. Sebelumnya, kerbau berbobot sekitar 700 kg ini dibeli untuk dijadikan hewan kurban Idul Adha. Namun menjelang penyembelihan, pemerintah Bangladesh turun tangan dan memutuskan menyelamatkan hewan tersebut karena statusnya yang langka serta besarnya antusiasme masyarakat. Pemerintah juga memberikan ganti rugi kepada pembeli dengan nilai yang setara agar kerbau tersebut dapat ditempatkan di bawah perlindungan negara. Kehadiran kerbau Donald Trump di kebun binatang ternyata mendongkrak jumlah pengunjung. Pihak pengelola mencatat lebih dari 2.000 orang datang ke kebun binatang pada hari kedua Idul Adha. Jumlah yang disebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kerbau ini menjadi viral berkat warna kulitnya yang tidak biasa serta jambul pirang panjang yang dianggap mirip dengan gaya rambut Donald Trump. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat penumpang bekas era Uni Soviet di Armenia disulap menjadi karya seni raksasa yang menarik perhatian. Seniman asal Swiss mengubah badan pesawat tersebut menjadi lukisan sosok Yesus Kristus yang dapat terlihat jelas dari udara. Pesawat Yak-40 yang telah lama terparkir di tepi Danau Sevan, Armenia menjadi media kanvas bagi seniman Swiss Micha Hani yang dikenal dengan nama Verwin. Dilihat dari atas, karya seni ini menampilkan sosok Yesus Kristus di atas salib dengan sayap pesawat membentuk rentangan tangan dan badan pesawat menjadi bagian salib. Menurut Hani, Armenia dipilih karena memiliki sejarah dan tradisi Kristen yang kuat sebagai negara Kristen tertua di dunia. Proses perancangan dilakukan selama beberapa bulan di Swiss dengan pengukuran detail pesawat, sementara pengecatan di lapangan diselesaikan dalam waktu 6 hari. Seniman tersebut mengatakan tujuannya adalah membawa seni lebih dekat kepada masyarakat dan menciptakan hubungan emosional antara karya dan para penikmatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan biksu dan umat Buddha memadati kuil Wat Dhammakaya di Pathum Ketani, Thailand untuk merayakan Hari Waisak. Suasana hikmat terlihat saat para umat menyalakan lilin, memanjatkan doa dan mengikuti prosesi keagamaan yang menjadi simbol perdamaian dan ketenangan batin. Ribuan biksu dan umat Buddha berkumpul di kuil Wat Dhammakaya, Pathum Thani di utara Bangkok, Thailand pada Minggu 31 Mei 2026 untuk memperingati Hari Waisak. Dalam rekaman video, para biksu dan jemaah terlihat memanjatkan doa, menyalakan obor dan lilin, serta membawa bunga dalam prosesi keagamaan yang berlangsung khidmat. Sejumlah umat mengaku merasa lebih tenang dan damai saat mengikuti perayaan Waisak. Mereka menyebut hari besar ini menjadi momen untuk bermeditasi, dekatkan diri secara spiritual, dan menyebarkan kedamaian bagi sesama. Hari Waisak diperingati untuk mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Dalam tradisi Buddha, umat biasanya mengunjungi kuil, mendengarkan khotbah, serta mengikuti prosesi mengelilingi kuil sebagai simbol penghormatan terhadap 3 permata ajaran Buddha. Sejak tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB resmi mengaku Waisak sebagai peringatan budaya dan spiritual internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden hadiri persemayaman mantan Menhan Ria Mizard. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan masih bersama saya Deo Manik.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila merupakan pegangan kokoh bagi Indonesia di tengah dunia yang penuh konflik. Presiden menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo menyebut dunia saat ini diwarnai persaingan geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi. Namun Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi persatuan dan arah pembangunan nasional. Kepala negara menegaskan Pancasila bukan sekedar simbol atau slogan, melainkan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Menurutnya, Pancasila juga menjadi dasar transformasi ekonomi nasional agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat. Pemerintah saat ini menjalankan berbagai program seperti hilirisasi, ketahanan pangan, MBG, dan penguatan ekonomi desa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan disegani dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perubahan besar menuju Indonesia maju tidak mudah dan penuh tantangan. Kepala negara mengajak masyarakat Indonesia untuk berani melakukan transformasi demi masa depan bangsa. Dalam pidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Taman Pejampon, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan strategi transformasi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Presiden menyebut transformasi ini tidak hanya sebatas pembangunan konvensional, tetapi perubahan menyeluruh yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sejumlah program strategis digencarkan sebagai bagian dari agenda tersebut, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa dan koperasi, hingga program makan bergizi gratis. Pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam, kita membangun ketahanan pangan nasional, kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa, kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perubahan besar tidak mudah dan akan menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari pihak yang tidak mendukung kepentingan nasional. Ia menegaskan pemerintah harus berani mengambil keputusan demi masa depan bangsa dan tidak mengorbankan generasi mendatang. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan
dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah transformasi bangsa saat ini menuju transformasi ekonomi nasional dengan menerapkan nilai Pancasila. Dengan demikian, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, untuk mendorong kemajuan ekonomi ke depannya. Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun di Gedung Pancasila Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta berjalan baik dan lancar. Pada momentum upacara bertema Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan Pancasila sebagai konsensus agung di Indonesia dengan menekankan transformasi bangsa, yakni transformasi ekonomi nasional. Menurut Prabowo, kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil mengharuskan Indonesia untuk lebih mandiri di segala sektor. Meskipun demikian, Indonesia telah menerapkan skema kemandirian seperti swasembada pangan hingga energi. Adapun Prabowo membeberkan masih ada celah kekurangan yang harus ditingkatkan untuk menetapkan konsistensi kemandirian bangsa di segala kondisi geopolitik terkini dan ke depannya. Melihat kekayaan sumber daya alam tanah air yang melimpah, Prabowo mengajak seluruh pihak untuk mengelola hal tersebut agar mampu menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi bangsa. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Merdeka! Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden tampak menghadiri langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila pada Senin pagi. Adapun beberapa yang tidak hadir dikarenakan turut memperingati Hari Lahir Pancasila di kediamannya masing-masing. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun di Gedung Pancasila Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden seperti Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin turut hadir secara langsung pada peringatan kali ini. Selain itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dikabarkan mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila di kediaman masing-masing. Total ada 405 undangan yang disebar kepada seluruh pihak untuk menghadiri langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun ini. Dari pandangan mata, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari utusan khusus Presiden, para Menko, Menteri, Kepala Badan, pimpinan DPR, DPD, dan MPR RI, hingga pimpinan lembaga yudikatif hadir secara langsung di Gedung Pancasila. Dari Jakarta,
Max Munte, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai upacara Hari Lahir Pancasila, suasana hangat terlihat di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tampak meminta digandeng Presiden Prabowo Subianto saat meninggalkan lokasi acara. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Momen hangat terlihat saat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri bergandengan tangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dihadiri sejumlah tokoh nasional. Tampak hadir Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP, yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, serta istri Wapres ke-9 Hamzahah Soraya. Usai upacara selesai, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara menyambut dan menyapa para undangan yang hadir. Ia juga terlihat berbincang hangat dengan sejumlah tokoh sebelum memasuki area ruangan bersama. Dalam pertemuan ini ada momen yang mencuri perhatian terjadi saat Megawati tampak meminta digandeng Presiden Prabowo Subianto saat berjalan. Setelah sempat mempersilahkan berjalan lebih dulu, Presiden Prabowo akhirnya menggandeng Megawati dan keduanya berjalan bersama menuju ruangan. Momen kebersamaan tersebut menutup rangkaian upacara dengan suasana hangat dan penuh makna. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini kembali menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar pemersatu seluruh elemen bangsa Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mijad Riacudu di kantor Kementerian Pertahanan. Presiden tiba di Kementerian Pertahanan sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo kemudian menuju ruang hening untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Dalam suasana khidmat, kepala negara tampak berdiri sejenak di hadapan jenazah dan berdoa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mijad Riacudu sebelumnya tiba di kantor Kementerian Pertahanan pada pukul 7:53 waktu Indonesia Barat dan disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika. Upacara persemayaman dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan selaku Inspektur Upacara. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mijad Riacudu berpulang pada Minggu 31 Mei 2026. Semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai salah satu tokoh militer nasional yang telah mengabdikan diri bagi negara, termasuk saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 2002 hingga 2005 dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014-2019. Setelah upacara persemayaman, jenazah almarhum akan dilepas dari Kementerian Pertahanan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Pelepasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan terakhir sebelum almarhum dimakamkan secara militer. Upacara pemakaman militer di TMP Nasional Utama Kalibata rencananya akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin selaku Inspektur Upacara. Pemakaman secara militer tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo dalam prosesi persemayaman ini menjadi wujud penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mijad Riacudu bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, almarhum mantan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mijad Riacudu dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Berikut laporan jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila dan juru kamera Azizul Hakim.
Ya baik pemirsa, hari ini adalah prosesi upacara pemakaman dari almarhum mantan Menteri Pertahanan pada periode 2014-2019 yakni almarhum Ria Mizat Ria Kudu ataupun Ria Kudu. Ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, di mana kita ketahui bahwa lokasi ini yang menjadi lokasi ataupun tempat peristirahatan terakhir bagi mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yakni Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizat Ria Kudu. Dan memang kepergian dari almarhum yang meninggal dunia pada hari Minggu siang pada tanggal 31 Mei 2026 sekitar pukul 14.03 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang ini tentunya meninggalkan duka mendalam bagi para keluarga, kemudian kerabat dan juga keluarga besar baik dari TNI maupun juga dari Kementerian Pertahanan. Tadi kita juga sudah lihat bagaimana prosesi upacara militer yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin sebagai inspektur upacara, yakni memang sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa dan juga pengabdian almarhum Ria Mizat Ria Kudu kepada bangsa dan juga negara. Dan kita ketahui bahwa dapat saya sampaikan sedikit bahwa Kementerian Pertahanan juga telah menyediakan ataupun menyiapkan rangkaian prosesi dari penghormatan terakhir yang diawali dari persemayam di rumah duka yang berada di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat, almarhum ataupun jenazah dari Ria Mizat Ria Kudu ini kemudian diberangkatkan pada Senin pagi 1 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ke Kementerian Pertahanan untuk disemayamkan dan penghormatan terakhir. Kemudian dapat saya sampaikan juga pemirsa bahwa tadi pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat Presiden Prabowo Subianto dan juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Panglima TNI beserta pejabat utama dari Mabes TNI lainnya ini juga turut menghadiri di persemayaman di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan untuk menghormati ataupun memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum jenazah Ria Mizat Ria Kudu. Dan untuk prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata Jakarta ini merupakan penghormatan terakhir dari negara untuk almarhum yang memang sudah mengabdikan semasa hidupnya untuk bangsa dan juga negara. Untuk situasi ataupun kondisi di TMP Kalibata Jakarta sendiri memang ini sudah dilakukan upacara prosesi secara khidmat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, kemudian juga tamu undangan yang hadir ini diantaranya Kepala Staf beserta Kepala Staf Angkatan jajaran begitu dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, kemudian juga ada beberapa tamu undangan lainnya seperti tadi kita lihat ada dari Kepala Kantor Kepala Staf Kepresidenan, ada Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dan juga Ketua MPR RI, ada juga tadi Menko Polkam juga kita lihat dan juga ada juga Menko Polkam yang juga hadir di prosesi upacara militer TMP Kalibata Jakarta. Dan tentunya pemirsa dapat saya sampaikan juga bahwa almarhum Jenderal Purnawirawan TNI Ria Mizat Ria Kudu ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada periode tahun 2002 hingga 2005, kemudian dipercaya kembali menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada periode 2014 hingga 2019 pada periode Presiden Joko Widodo. Dan tentunya pemirsa dapat saya sampaikan juga kepergian dari almarhum Jenderal Ria Mizat Ria Kudu tentunya ini menjadi duka yang mendalam bagi keluarga, kerabat, dan juga pimpinan TNI lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Indonesia meminta maskapai tepat waktu penerbangan dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia. Hal ini penting demi menjaga kenyamanan jemaah yang ingin segera bertemu keluarga.
Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta maskapai Garuda Indonesia dan Saudia agar menjaga ketepatan jadwal penerbangan jemaah haji. Pesan tersebut disampaikan saat melepas kepulangan jemaah haji kloter pertama dari berbagai embarkasi di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Menurut Gus Irfan, keterlambatan penerbangan dapat merugikan dan mengurangi kenyamanan jemaah yang akan kembali ke tanah air. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan tepat waktu. Kepada kedua perusahaan penerbangan, baik Saudia yang di sana maupun yang di sini di Garuda, untuk menjaga OTP on time performance. Tidak ada keterlambatan yang tidak perlu, apalagi harus delay, harus berganti hari seperti yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dan terima kasih jamaah kita tertib, disiplin. Terima kasih petugas kita luar biasa. Terima kasih semua stakeholder yang terkait dengan haji, termasuk dengan pihak penerbangan saat ini. Tadi gimana kesan-kesannya ngobrol sama jemaah yang mau pulang? Alhamdulillah mereka sangat senang, bergembira dengan pelayanan kami. Kami adalah ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah, dan kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan perintah itu, dan alhamdulillah jamaah juga bisa merasakan upaya-upaya kita. Itu semua adalah hasil kerja keras kita, tim Kementerian Haji beserta jajaran di bawahnya, para petugas haji di seluruh daerah, ditambah berbagai kementerian lembaga yang membantu kami. Semuanya kita bekerja keras bersama-sama. Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menyapa langsung para jemaah dan menanyakan pengalaman mereka selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Media Center Haji 2026. Sementara itu, pemirsa, pemerintah hadir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih untuk membantu nelayan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas dan akses ekonomi. Hingga April 2026, sebanyak 65 kampung telah selesai dan siap beroperasi. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, 3 kali lebih luas dibanding daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta hasil perikanan yang menjadi sumber utama protein masyarakat, menjadikan nelayan sebagai penjaga ketahanan pangan nasional. Meski demikian, di banyak wilayah pesisir, nelayan masih menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan akses ekonomi. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah hadirkan fasilitas lengkap, mulai dari pabrik es, gudang buku, bengkel kapal, hingga sentra kuliner untuk mendukung kesejahteraan nelayan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2026. Meski mendapat penilaian positif, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus melakukan evaluasi, terutama terkait pelayanan jemaah di Mina. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan Haji Indonesia tahun ini. Gus Irfan menyebut apresiasi tersebut terlihat dari perhatian langsung pemerintah Arab Saudi terhadap operasional Haji Indonesia, khususnya saat fase puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahkan Menteri Haji dan Arab Saudi turun langsung meninjau tenda jemaah Indonesia di Mina. Kunjungan ini dinilai menjadi bentuk pengakuan atas berbagai lompatan perbaikan yang dilakukan dalam tata kelola dan pelayanan Haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak akan cepat berpuas diri. Berbagai catatan selama penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang. Kepada pelaksanaan Haji Indonesia, mereka sangat apresiasi. Terbukti mereka, Menteri Haji Arab Saudi datang ke tenda kita di Mina. Ini barangkali belum pernah terjadi. Mereka datang ke tenda kita, memberikan apresiasinya dengan istilah kami memberi apresiasi pada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Haji yang telah melakukan lompatan yang luar biasa untuk pelaksanaan haji tahun ini. Dan saya bersyukur semua tim
termasuk jamaah hajinya juga bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Untuk pelaksanaan Al-Musnah, Pak, ada evaluasi khusus yang... Pasti Al-Musnah ada beberapa titik, terutama di Mina. Mina memang dari dulu tempatnya sangat terbatas, tapi tentu kita tidak bisa beralasan tempat terbatas. Kita ingin semakin lama semakin baik. Kemarin memang ada beberapa kasus di mana jamaah pada awalnya tidak sempat mendapatkan tenda, tapi setelah kita komunikasikan dengan berbagai pihak, ternyata masih bisa mendapatkan tenda. Terkait wacana penambahan kuota haji Indonesia, Menteri Haji menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Kuota dasar haji Indonesia masih berada di angka sekitar 220.000 jemaah. Saat ini pemerintah memiliki fokus utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan otoritas Arab Saudi. Langkah ini dilakukan agar penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin profesional, aman dan nyaman bagi seluruh jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV. Sementara itu pemirsa, fase pemulangan jemaah haji Indonesia resmi dimulai. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas langsung kloter pertama jemaah haji Indonesia yang bertolak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju tanah air. Suasana haru dan penuh syukur mewarnai pelepasan kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Minggu malam. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan menyambangi langsung jemaah kloter sub 1 sebelum keberangkatan. Gus Irfan berbincang dengan sejumlah jemaah dan melayani permintaan foto bersama. Dalam pesannya, Gus Irfan menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya rangkaian ibadah haji yang telah dijalani jemaah selama kurang lebih 40 hari di Tanah Suci. Ia mendoakan agar seluruh jemaah diberikan keselamatan hingga tiba kembali di Indonesia. Melepas keberangkatan kloter pertama kepulangan jamaah haji kita. Kloter pertama ini nanti ada kloter satu dari Surabaya, ada yang dari Ujung Pandang. Alhamdulillah mereka sudah menjalankan semua rukun wajibnya haji. Mudah-mudahan mereka akan datangkan kembali ke tanah air dengan selamat, menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Gus Irfan menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang mungkin terjadi selama proses pelayanan haji. Menurutnya, meski petugas telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, meski masih ada sejumlah kendala yang dirasakan jemaah, mulai dari keterlambatan layanan hingga kondisi akomodasi yang belum sepenuhnya sempurna. Kita hari ini diapresiasi teman-teman baik dari jamaah maupun dari teman-teman yang lain dianggap sebagai pelaksanaan haji yang alhamdulillah semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Tapi tentu kita tidak cukup puas dengan ini. Tahun depan kita berharap akan jauh semakin baik dengan kerjasama yang semakin baik antar kita maupun antara kita dengan Kementerian Haji Saudi. Sebagai bentuk pelepasan, Gus Irfan menyalami sejumlah jemaah dan secara simbolis mengalungkan syal kepada perwakilan jemaah yang akan kembali ke Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, kuliner Pasar Ngasem jadi buruan wisatawan. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam Simpo TV. Pemirsa, hari libur peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jungle Land Adventure yang terletak di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sejak pagi hari, pengunjung wisatawan terlihat membadati wisata Jungle Land di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pengunjung menikmati liburan terakhir sebelum melakukan aktivitas seperti bekerja dan juga sekolah. Pengunjung didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk menikmati berbagai wahana, seperti roller coaster, water rides, naik kereta, dan rumah hantu hingga permainan edukatif. Mau nyoba yang lain dulu. Ini wahana pertama biar pemanasan. Alhamdulillah lonjakan pengunjung itu lumayan bagus sesuai dengan harapan Pak ya. Terus memang Jungleland ini sudah punya pasarnya sendiri. Artinya banyak kompetitor lain, tapi tetap aja Jungleland ini menjadi pilihan karena ada wahana-wahana keluarga juga seperti Ferris wheel, terus Jungle Trend, Hutan Belantara, terus Water Blaster. Yang terbaru itu immersif. Kita kolaborasi dengan film Pelangi di Mars. Adapun juga nanti ada edunya juga. Jadi sebenarnya selama high season ini Jungleland itu sudah punya pasar sendiri dan tidak berkurang. Barang dilihat kira-kira lonjakannya itu di sekitar 35-40% itu ada. Nah, jadi ini memang sesuai harapan kita. Sementara tim-tim kita, tim Markom, tim marketing, yang lainnya itu saling support dan alhamdulillah semua tercapai. Lokasi wisata ini mempunyai pasar sendiri bukan hanya libur panjang, namun mereka juga memberikan edukatif kepada masyarakat maupun sekolah untuk mengenalkan wahana yang ada di sini. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menghabiskan waktu libur panjang, sejumlah warga Jabodetabek memanfaatkan waktu untuk berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Selama libur panjang Idul Adha hingga peringatan Hari Pancasila, Taman Mini selalu didatangi ribuan pengunjung. Tercatat sebanyak 7.000 warga telah berkunjung ke Taman Mini dan per Senin 1 Juni 2026 untuk melihat situasinya, berikut laporan dari jurnalis Simpo TV Sri Dewi dan di Taman Mini Indonesia Indah. Halo pemirsa Simpo TV, masih dalam suasana libur panjang. Kali ini saya berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah, yang mana pada libur panjang kali ini Taman Mini masih tetap buka dan juga melayani para pengunjung dan juga wisatawan. Dan untuk per hari ini memang para pengunjung yang ada di Taman Mini diperkirakan sudah mencapai 7.000 pengunjung dibandingkan, namun jumlah ini menurun dibandingkan hari-hari kemarin di saat libur Idul Adha, yang mana memang masih bisa mencapai sekitar 10.000 pengunjung. Dan bisa dilihat untuk di Taman Mini saat ini suasananya begitu ramai. Di belakang saya saat ini banyak sekali para wisatawan yang menikmati wahana dan juga ataupun sekedar piknik bersama dengan keluarga. Dan di Taman Mini ini juga Anda bisa menyewa beberapa kendaraan listrik seperti sepeda motor listrik atau juga skuter listrik, dan juga Anda bisa menyewa bus di Taman Mini yang bisa Anda sewa sekitar Rp40.000 saja. Dan jika Anda akan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, Anda dapat merogoh kocek Rp25.000 saja per orang dan juga Rp35.000 untuk kendaraan roda 4. Namun Anda juga bisa, jika Anda menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, Anda hanya bisa merogoh kocek sekitar Rp20.000 saja. Nah, untuk melihat seperti apa keseruan hari ini, saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat sore Bapak. Dengan siapa? Saya Aji Saka. Oke. Bapak kenapa sih pilih liburan di Taman Mini? Satu, kita memperkenalkan kepada anak kita agar mengenal kebudayaan Indonesia. Lagi pula dekat dari rumah, kemudian tiket terjangkau. Selain itu kita juga lebih mengenalkan Indonesia kepada anak kita, sehingga anak kita tahu kebudayaan Indonesia lebih dekat. Bapak kesini sama siapa aja dan udah mengunjungi apa aja? Oh, kemarin kita tadi udah ke Anjungan Jawa Tengah, Anjungan Bali, Anjungan Nusa Tenggara Barat, dan Museum Prajurit. Nah, yang paling seru nih menurut Bapak wisata yang di mana nih? Saya tadi paling seru naik bis yang keliling aja.
Ini harga untuk nyewa bisnya ini sangat terjangkau menurut Bapak apa gimana? Oh, kalau bis itu disediakan secara gratis. Gratis dia. Buat keliling ke seluruh anjungan gitu loh. Jadi kita nggak perlu capek-capek jalan lagi. Selamat menikmati liburan kembali. Oke, itu dia pemirsa, memang di Taman Mini Indonesia Indah ini tidak hanya pengunjung bisa berwisata saja atau menikmati wahana-wahana atau kendaraan-kendaraan listrik yang ada di sini, namun juga pengunjung bisa mengajak keluarga dan juga khususnya anak-anak kecilnya untuk mengenal budaya Indonesia, dikarenakan kalau di Taman Mini Indonesia Indah sendiri ini Anda bisa mengenal rumah-rumah budaya atau rumah-rumah yang ada di seluruh Nusantara, yakni Anda bisa mengunjungi anjungan-anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, untuk menghabiskan liburan Anda, jangan lupa untuk ke Taman Mini Indonesia Indah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga Anda. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur panjang dimanfaatkan banyak wisatawan untuk menjelajahi beragam destinasi di Yogyakarta. Salah satunya dengan menikmati aneka kuliner tradisional di Pasar Ngasem yang kini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan dari berbagai daerah. Libur panjang membawa berkah bagi pedagang di Pasar Ngasem, Kementerian Keraton Kota Yogyakarta. Sejak pagi hari, kawasan pasar ini dipadati wisatawan yang datang untuk menikmati berbagai hidangan khas tradisional. Beragam pilihan menu tersaji di pasar ini, mulai dari makanan berat untuk sarapan, kue tradisional, hingga aneka jajanan pasar yang kini semakin digemari kalangan anak muda. Tak hanya menawarkan cita rasa khas, harga yang terjangkau juga menjadi alasan wisatawan memilih berkunjung ke Pasar Ngasem. Kondisi ini pun meningkatkan omset pedagang secara signifikan selama masa liburan. Nanti ada menu lain yang notabene makanan jadul, ada kue mangkok, cucur, corobikan, dan ada yang lain-lain. Makanan tradisional. Ya, yang terutama makanan tradisional. Ya, alhamdulillah, ya jelas sekarang Pasar Ngasem itu sudah ada peningkatan. Apalagi sekarang yang masuk Pasar Ngasem ini enggak usia yang tua, tapi sekarang anak-anak muda sudah mau masuk di lingkup pasar. Membeludaknya jumlah pengunjung menunjukkan bahwa Pasar Ngasem kini tidak hanya digemari kalangan orang tua, namun juga menarik minat generasi muda. Popularitas pasar ini di media sosial turut menjadi faktor pendorong meningkatnya kunjungan wisatawan. Banyak pengunjung mengaku mengetahui Pasar Ngasem dari rekomendasi konten di media sosial. Mereka pun menilai beragam kuliner yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi, dengan harga yang masih ramah di kantong. Pasar Ngasem soalnya aku cari di TikTok, itu semua rekomendasinya ke sini karena banyak jajanan kuliner di sini. Sering FYP ya Pasar Ngasem? Ya, sering FYP di TikTok. Ini kayak aku baru nyoba satu aja ternyata enak. Terus ada satu lagi tuh jenang jum enak juga. Jadi patut dicoba ke sini. Harganya gimana? Harganya masih affordable sih, untuk satenya masih 10 ribuan, terus jum juga masih 15 ribu, masih oke lah. Kalau rasanya gimana? Rasanya enak juga, karena lihat di TikTok gitu, cari-cari tempat makanan untuk sarapan, itu rata-rata pasti ke Pasar Ngasem rekomendasinya. Untuk harga itu benar-benar masih affordable, karena masih hitungannya masih murah, karena 15 ribu tuh udah dapet satu makanan, terus sate juga masih 10 ribu dapat 3 tusuk, dan rasanya pun enak, masih enak banget. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan wisata Malioboro menjadikan Pasar Ngasem menjadi persinggahan pertama wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi lain di kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momentum libur panjang akhir pekan dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu destinasi wisata favorit yang dipadati pengunjung adalah kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Seperti inilah asiknya suasana libur panjang di kawasan wisata Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hampir sepanjang garis bibir pantai tampak ramai dipenuhi oleh ribuan wisatawan. Mereka sengaja datang untuk menikmati panorama laut, bermain air, atau sekedar menghabiskan waktu santai bersama keluarga di bawah pohon kelapa.
Lonjakan pengunjung ini mulai terlihat sejak hari pertama libur panjang Idul Adha dan terus meningkat secara signifikan. Mayoritas wisatawan yang datang berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang, Serang, hingga Jawa Barat. Selain menikmati deburan ombak yang relatif landai, para pengunjung juga memanfaatkan berbagai wahana wisata air yang disediakan pengelola, seperti banana boat hingga sewa jet ski. Ya masih termasuk terjangkau sih harganya, masih worth it gitu, masih ya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu, standar. Untuk tiket sendiri teh? Ya kita makan rombongan gitu, jadi ya lumayan masih bisa ngebudget sendiri dah gitu. Seiring dengan membludaknya jumlah pengunjung, petugas keamanan bersama pengelola pantai terus memberikan himbauan secara berkala melalui pengeras suara. Wisatawan diminta untuk tetap berhati-hati dan tidak berenang terlalu tengah, terutama bagi yang membawa anak kecil. Ya alhamdulillah untuk hari ini sangat padat pengunjung yang beraktivitas di laut, sangat padat sama, tapi untuk situasi tetap kondusif. Ya untuk pesannya untuk para pengunjung, untuk yang bawa anak kecil dan kedua orang tuanya dimohon untuk dijaga dan terus diawasi. Pantai Carita hingga kini masih menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Provinsi Banten yang selalu jadi pilihan utama musim liburan. Dengan dukungan cuaca yang relatif cerah, kawasan ini diperkirakan akan terus dipadati wisatawan hingga akhir masa liburan nanti. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari arus balik liburan dari arah Bandung menuju Jakarta pada angkutan mudik kereta cepat Wus mengalami peningkatan. Pemirsa, diprediksi jumlah penumpang arus balik mencapai lebih dari 20.000 orang. Sementara guna menghindari adanya penumpukan penumpang, pihak KCIC menambahkan 6 perjalanan kereta. Arus balik libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila mulai terlihat dari arah Bandung menuju Jakarta menggunakan kereta cepat Wus. Hingga Senin siang sebanyak 12.000 tiket sudah terjual. Dan jumlah tersebut terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Diprediksi pada momen arus balik liburan ini, jumlah penumpang mengalami peningkatan mencapai lebih dari 20.000 orang. Guna menghindari penumpukan penumpang, pihak KCIC menambah 6 perjalanan kereta. 3 perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, dan 3 lainnya dari arah sebaliknya. Ya, peningkatan volume penumpang bus kembali terlihat pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan bisa dikatakan ini merupakan penumpang arus balik di momen long weekend pada pekan ini. Karena memang kalau kita melihat peningkatan penumpang sudah terjadi sejak tanggal 26 Mei lalu. Dan hari ini di arus balik sendiri untuk dapat mengakomodir peningkatan jumlah penumpang, KCIC juga memberangkatkan 6 kereta tambahan. 3 dari Halim tujuan Bandung dan 3 kereta tambahan lainnya dari area Bandung menuju Jakarta. Baik itu dari Tegaluar ataupun juga pada Larang. Dengan adanya kereta tambahan ini, maka jam perjalanan pada hari ini menjadi lebih malam untuk kereta terakhir. Dari Halim 22.25 dan dari Padalarang ataupun Tegaluar, dari Tegaluar itu berangkat pada pukul 21.20. Karena kami memprediksi untuk hari ini sendiri di momen arus balik terjadi peningkatan jumlah volume penumpang itu bisa mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami menyarankan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemesanan tiket melalui jalur online. Karena memang dengan peningkatan volume, dikhawatirkan kalau langsung datang ke loket ataupun ke stasiun untuk membeli tiket itu jadwal yang dipilih itu sudah habis ataupun sudah terjual semuanya. Sehingga sebaiknya lakukan pemesanan jadwal, pengecekan jadwal, dan juga transaksi tiket melalui jalur online yang sudah tersedia. Bisa melalui website KCIC ataupun juga aplikasi Wush Kereta Cepat, kemudian juga aplikasi agen penjualan tiket lain yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Langkah tersebut diwujudkan melalui inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Pasar Klojen, Kota Malang. Didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Khofifah Indar Parawansa langsung meninjau sejumlah lapak pedagang yang ada di Pasar Rakyat Klojen, Kota Malang. Gubernur Jawa Timur ini menanyakan langsung kepada para pedagang sembako terkait pasokan dan harga. Dalam tinjauannya, Khofifah mendapati cabai rawit dan bawang merah yang harganya naik.
Cabai rawit yang biasanya Rp40.000 hingga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik menjadi Rp65.000 dari harga biasanya Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Mendapati kenaikan harga tersebut, menurut Khofifah, kerjasama antar daerah perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab inflasi. Selain cabai rawit dan bawang merah, beras SPHP dan minyak kita yang tidak terdistribusi secara merata di pasar juga menjadi perhatian. Selain sejumlah harga kebutuhan pokok yang naik, ada juga kebutuhan pokok yang justru turun, seperti daging ayam potong dan telur. Di samping itu, harga bawang putih relatif stabil. Meski begitu, Khofifah juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit yang seringkali berkembang tanpa gejala yang jelas. Data menunjukkan lebih dari 90% masyarakat Indonesia belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun. Padahal berbagai penyakit termasuk gangguan jantung seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan baru diketahui saat kondisinya sudah semakin berat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap tahun melalui puskesmas terdekat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini penyakit. Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan 66 rumah sakit di 66 kabupaten dan kota pada periode 2025 hingga 2026. Pengembangan tersebut meliputi penambahan fasilitas kesehatan serta penyediaan dokter spesialis jantung untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Jitalam, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan kini dapat menikmati akses yang lebih aman dan mudah setelah rampungnya pembangunan jembatan penghubung desa. Jembatan penghubung desa Jilatang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan kini telah rampung dibangun dan kembali dapat digunakan oleh masyarakat. Jembatan yang menjadi akses vital bagi warga tersebut dibangun sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur yang menyentuh hingga wilayah pedesaan dan pelosok daerah. Pembangunan jembatan dilaksanakan oleh Satgas TNI Angkatan Darat bersama masyarakat setempat sebagai wujud gotong royong dan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebelum jembatan ini dibangun, warga harus menempuh jalur memutar dengan jarak yang lebih jauh untuk mengangkut hasil kebun, menuju sekolah, maupun mengakses berbagai fasilitas publik. Kini, dengan hadirnya jembatan baru yang lebih kokoh dan aman, masyarakat merasakan manfaat nyata dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Warga desa Jilatang juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Terima kasih Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran jembatan inisiasi Presiden Prabowo diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, membuka konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Selatan. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, akses para santri dan masyarakat di Kabupaten Pasangkayu kini menjadi lebih aman dan nyaman setelah rampungnya pembangunan jembatan gantung di Sungai Salupatagang. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program infrastruktur Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas dan juga membuka akses masyarakat hingga ke wilayah pedesaan. Jembatan gantung di Sungai Salupatagang, lingkungan Tinapu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kini resmi rampung dibangun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan membuka akses yang lebih layak bagi masyarakat di berbagai wilayah. Pembangunan jembatan gantung ini dilaksanakan secara gotong royong oleh prajurit TNI bersama masyarakat setempat, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian konstruksi. Hal tersebut menjadi wujud kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat dalam menghadirkan akses yang lebih aman serta bermanfaat bagi masyarakat.
Keberadaan jembatan ini tidak hanya mempermudah akses menuju pondok pesantren, namun juga mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk distribusi kebutuhan sehari-hari dan aktivitas perekonomian warga. Zihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.